Bentar. Karena kan alhamdulillah suami sih sebenarnya udah punya gaji gitu kan ya. Aku sekedar mencukupi kekurangan yang ada. Alhamdulillah dari situ paling enggak nih karena niatku anggap lagi nih untuk kebutuhan utama ambillah dari suami gitu kan ya. Tapi yang namanya apalagi nih emak-emak nih, lapar mata nih. Daripada kan nggak enak nih minta terus sama suami pengen ini pengen itu gitu kan ya, dari situ kan kita bisa beli sendiri gitu kan. Aku bisa misalnya jajanin anak dari situ gitu kan ya. Nah mungkin dari situ juga apa namanya, suamiku lihat mungkin ya, oh yang kali ini nih 3 tahun ini nih bener-bener nih cuannya kan ya gitu, pakai HP-nya bener-bener maksimal. Aku bener-bener cuman dari HP yang pakai stick. Karena bener-bener ada yang tanya, "Teteh aku nggak punya laptop," gitu. Aku nggak pakai laptop, aku udah lama nggak pakai laptop. Bener, aku udah lama nggak pakai laptop. Ya ini nih, ini sebenarnya udah HP kesekian. Ini aja sebenarnya memorinya itu memori internal ya, cuman 32 GB. Karena mungkin aku bisa menghasilkan nih Mbak Kisti, akhirnya sekarang aku pakai nih HP yang aku pakai Zoom dari 32 GB naik jadi 128 GB. Jadi HP andalan suamiku nih, istilahnya diridoin gitu, buat kerja istrinya. Gitu. Itu sih lebih ke situ ya, kepuasan sendiri aja sih Mbak Kisti gitu. Jadi kalau ditanya beli HP apa ya enggak, tapi dengan perubahan HP-ku aja itu udah cukup membantu aku sih gitu, sama ya menuhin kebutuhan yang lain yang mungkin kurang-kurang ya gitu. Cuman untuk seorang ibu rumah tangga kayak aku yang diem di rumah gitu, yang paling cuman antar jemput anak ya, karena anakku yang 3 masih harus antar jemput gitu. Oke, siap-siap. Nah, kalau saya dengar dari ceritanya Mbak Popi ini, ya memang pure di rumah kerjain desain, dapat cuan, alhamdulillah rutin setiap bulan ya. Wah, Ya, Masya minimal bisa Allah. nutupin wifi lah, karena kalau aku kan kalau pakai kuota, wah nguras kantong banget Mbak Kisti, anakku 4 gitu kan, yang satu apalagi kuliah di IT gitu kan, kebutuhan untuk internetnya itu tinggi. Jadi kan kalau pakai kuota nggak mungkin, jadi pakai wifi. Nah minimal aku bisa nutupin wifi itu aja, gitu kan. Masya Allah. Siap-siap. Jadi Nah, kebayar gitu kan ya. ya daripada kita cuma bengong duduk aja di rumah gitu ya. Ya kan sama aja nih sama orang yang cuma pakai handphone tapi cuma untuk selfie gitu kan ya, cuma untuk scrolling video kan sayang gitu. Iya, Boleh kita benar-benar. scrolling video, kita pakai juga dong videonya buat konten gitu kan, buat ngedesain, paling nggak bener-bener yang bisa menghasilkan. Iya, benar banget. Wah, Masya Allah, luar biasa ya Mbak Popi. Nah, sebenarnya sih kalau untuk desain ini nggak ada yang harus pemula. Benar kata Mbak Popi tadi, nggak ada yang harus. Saya pemula nih, saya nggak bisa. Saya nggak mau. Jadi desain itu siapa yang berani, insya Allah dia akan Ya, dapat gitu. Siapa yang aku berani, nggak ada pasti bakat dia sama bisa. sekali di seni. Di sini aku nggak ada bakat, aku bakatnya tuh aku kuliah di SDM tuh kan, aku anak IPA, nggak ada nyambungnya sama sekali sama seni, nggak bisa. Mungkin Iya, karena benar. seringnya latihan juga mungkin kan, jadi imajinasi kita tuh terus kan ya Iya. diasah, kreativitas kita terus jalan gitu aja sih. Oke, siap. Mbak Pupi jangan kemana-mana ya, nanti ada sesi tanya jawab juga untuk ini. Oke. Kita beralih dulu ke pemateri kita yang kedua malam hari ini. Di sini sudah hadir Mbak Syifa. Halo Mbak Syifa. Halo Mbak Kisti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lama ya nggak ketemu lagi kita, baru baru ketemu lagi Iya nih. nih, baru ketemu lagi. Masya Allah. Gimana Gimana kabarnya kabarnya Mbak Mbak Kisti? Syifa? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, gimana nih? Sesuai dengan materi kita malam ini nih, Mbak Syifa ya. Mbak Syifa kan Ya. ya dikenal sama orang-orang di luar itu, wah jago nih bagian Instagram nih ya. Kalau lihat status-statusnya Mbak Syifa, wah Masya Allah luar biasa banget ya. Menginspirasi banget gitu.
Nah, Hmm. saya mau sedikit dengar nih pengalaman Mbak Syifa, bagaimana sih Mbak Syifa di dunia perdesainan ini, per-Instagraman atau semacamnya. Kenapa Mbak Syifa tekunin ini, kenapa enggak kayak karena kan ada biasa tuh orang awal-awalnya aja gitu ya. Udah kalau misalnya nggak dapet ya udah ditinggalin gitu. Nah, gimana cerita apakah Mbak Syifa pernah ngalamin hal yang sama seperti mereka atau gimana? Silahkan Mbak Syifa. Oke, siap-siap. Jadi Mbak Kisti, aku tuh emang dari awal, aku kan jualan ya, dulu tuh jualan. Sebelum akhirnya kenal dunia desain, saya itu sempat menjadi guru ya, kemudian senang membuat bahan ajar itu kan dengan media PowerPoint. Kemudian saya berjualan. Nah, berjualan itu dulu 2016 ya, kalau nggak salah 2015-2016 itu orang-orang kan medianya adalah Facebook, itu yang paling banyak. Nah, saat itu saya ngerasa gini, kok kalau di Facebook udah banyak nih yang jual produk ini gitu. Akhirnya saya mencoba untuk mendalami Instagram. Jadi dari 2016 saya memutuskan untuk terjun ke dunia online shop itu memang memutuskan untuk di Instagram. Saat itu saya belajar mulai dari otodidak dari kayak nyari-nyari di Google, di Instagram itu sendiri, saya juga baca dari buku seperti itu dan beberapa kali ikut kelas Instagram juga. Nah, di situ benar-benar saya mulai riset dari akun itu dari benar-benar yang secara organik ya teman-teman ya. Jadi nggak tidak menggunakan ads gitu. Nah, itu mulai dari nol, dari mulai mencari follower, kemudian membuat konten, menggunakan desain yang amat sangat sederhana saat itu. Nggak mikir, kalau sekarang kan akun Instagram itu udah banyak yang cakep-cakep gitu loh desainnya. Kalau dulu tuh bener-bener yang cuman foto ala kadarnya, terus cuman dikasih dulu tuh aplikasi yang saat itu booming itu Photogrid ya. Di situ hanya ngegrid saling menggabungkan foto seperti itu. Kemudian di warnanya segala macam seperti itu ya, kecerahannya. Nah, itu kemudian diposting di Instagram. Nah, di Instagram itu ternyata nggak bisa yang sekedar posting aja gitu. Karena di Instagram itu ternyata kita orang yang utama adalah melihat fotonya. Dari situ kan akhirnya berpikir tuh saya, gimana ya caranya supaya postingan ini banyak yang suka gitu. Artinya kan, oh berarti harus dari segi fotonya. Bagaimana caranya gitu. Nah, akhirnya di situ saya mulai belajar edit. Waktu itu saya belum kenal Canva. Sudah kenal Canva, tapi kondisi karena dulu saya di kontrakan petak yang sangat berdempet, bahkan suara di sebelah aja tuh bisa kedengeran, itu sinyalnya jelek banget. Kalau teman-teman tahu, Canva itu kan kalau jaringannya nggak bagus ya, ya udah gitu nggak bisa ngerjain macam-macam. Akhirnya saya masih pakai PowerPoint tuh saat itu, pakai laptop butut yang LCD-nya aja udah koak gitu, pecah karena jatuh dan segala macam seperti itu. Itu saya cobain kayak gitu dan ternyata selain foto kita juga nggak bisa biarkan ada yang namanya kalau teman-teman kenal itu hashtag gitu. Nah, di situ saya mulai juga tuh riset-riset hashtag, gimana caranya dapetin hashtag yang powerful sehingga postingan kita ini meningkat gitu. Nah, naik ke atas gitu. Akhirnya dipromosikan oleh Instagram. Seperti itu, kayak gitu. Nah, saat itu memang belum banyak yang menggunakan Instagram, makanya sulit juga tuh mencari followers-nya karena belum banyak menggunakan. Tapi kenapa saya memilih media Instagram gitu ya? Saat itu pertama Facebook memang sudah rame. Yang kedua, customer dari Instagram itu biasanya lebih loyal gitu. Mereka lebih mau membeli harganya misalnya agak mahal aja gitu ya. Mereka tuh lebih gampang gitu mau menerima. Saat itu
yang benar-benar sampai saya tuh omsetnya besar banget itu jualan mede waktu itu. Dan itu saya cuman nggak rutin posting di Instagram karena kan kalau saya jualan mede itu hanya menjual apa menjelang Ramadan ya. Itu tuh bisa sampai berapa puluh juta gitu saya lupa, tapi sangat besar sekali orang-orang itu melihat postingan kacang mede. Kacang mede itu di tahun 2015, 2017 harga 1 kilonya itu udah 150.000 sekilo. Itu udah harga 150.000 sekilo saat itu kan sangat sangat ini ya, sangat-sangat berbeda gitu, sekarang mahal gitu loh. Nah, itu malah banyak dari Instagram. Sedangkan kalau saya posting di Facebook nggak terlalu banyak saat itu ya. Nah, kemudian belajar lagi jadi mempelajari IG Ads seperti itu. Setelah kemudian akhirnya saya benar-benar belajar desain dan kemudian belajar Instagram di kelas gitu ya. Ikut belajar Instagram di kelas itu tahun 2020. Jadi benar-benar baru ketemu mentor yang mempelajari ilmu Instagram. Itu telat banget gitu sebenarnya. Cuman ya udah penasaran juga sih kalau sama mentor tuh gimana sih kita ya gitu. Dan ternyata memang sama mentor itu lebih diarahkan gitu belajarnya dibandingkan belajar sendiri seperti itu. Nah, ternyata ketika seorang teman melihat Instagram saya yang rapi, kemudian dengan udah tampilannya rapi, kemudian caption-nya teratur dan ada hashtag-nya, dia nanya, kok bisa saya seperti itu gitu. Dan akhirnya dari situ dia minta tolong untuk Instagram-nya itu dirapihin juga kayak gitu. Nah, dari situlah saya mulai membuka jasa kelola Instagram, mulai dari desainnya, merapihkan Instagram-nya, merapikan desainnya seperti itu. Saat itu mungkin bisa dibilang kerjanya kerja rodi karena pertama harga teman, kedua saya belum tahu berapa harga pasaran kelola Instagram. Saat itu saya cuma kasih tarif 350.000 satu bulan, satu harinya posting 3 gambar dengan caption dan hashtag. Itu benar-benar merintis, tapinya dari situlah saya belajar akhirnya sampai bertambah lagi klien-kliennya yang alhamdulillah mempercayakan akunnya kepada saya. Sampai saat ini alhamdulillah saya pegang kurang lebih 6 akun untuk dikelola, seperti itu. Gitu Mbak Kisti. Halo? Mbak Kisti kemana ya? Oh. Mbak Lem. Kisti. Oke Mbak, wah Masya Allah. Maaf ya, lagi rempong. Wah, lagi rempong juga Oh nih. iya. Wah. Wah, dari cerita Mbak Mbak Syifa, saya kalau saya dengar ya, wah itu udah lumayan banget ya cuannya ya Mbak Syifa. Alhamdulillah Mbak. Masya Allah. Kalau sekarang satu klien berapa Mbak untuk kelola Instagram? Kalau sekarang itu Siapa tahu mulai kan dari ada 9 peserta yang pengen. mencoba ya. Iya. Kalau sekarang itu mulai dari 900-an, Mbak. Itu ada ininya ya, ada tahapan-tahapannya ya? Iya, jadi nanti ada yang kalau cuma desain doang itu juga 500 aja kayak gitu. Nanti ada jumlahnya gitu loh, Mbak. Kalau dulu kan karena benar-benar nggak tahu ilmunya dan juga asal ngasih harga gitu ya. Itu benar-benar ya kalau dibilang kerja rodi gitu. Ya kalau sekarang setelah mengetahui ilmunya gitu ya, akhirnya berani menaikkan harganya seperti itu. Oke, kalau misalnya kisarannya gitu selama Mbak Syifa kelola Instagram gitu ya. Nah, itu ada sekitaran berapa tuh Mbak Syifa? Gimana Mbak? Itu
itu kalau misalnya selama Mbak Syifa ngelola Instagram gitu ya, itu Mm-mm. sudah berapa kisarannya aja, kisarannya? Oh, udah berapa ya Mbak? Ya mungkin puluhan ya, karena udah sempat beli HP juga untuk nampung akun-akun Instagramnya kayak gitu Mbak. Dan apa namanya, kemarin juga sempat masukin sekolah anak dari uang tersebut gitu. Jadi ya lumayan Mbak, udah puluhan sih. Wah, Masya Allah. Teman-teman mungkin ada yang mau ngikutin jejaknya Mbak Syifa. Wah, ini Mbak Syifa udah share pengalamannya bagaimana awalnya Mbak Syifa. Ada nggak kendala yang biasa membuat Mbak Syifa itu saya udah capek gitu? Sebenarnya kalau karena sayanya seneng juga ya Mbak, jadi alhamdulillah di Instagram ini, aduh, sebentar ya. Jadi apa namanya, enjoy aja gitu. Kalau kendala ya paling biasa, namanya manusia kadang suka males yang kayak gitu. Aduh, belum bikin nih buat klien, tapi kok kerjaan masih numpuk yang kayak gitu-gitu. Lebih seperti itu sih. Tapi kalau untuk ininya enjoy aja, karena memang ketika ngeriset itu kan mau nggak mau kan nge-scrolling Instagram. Jadi kan ada yang dilihat juga yang kayak gitu. Nah, di situ jadi kayak apa ya? Healingnya kita mama gitu ngelihat dunia lain yang nggak hanya sekedar di rumah. Iya, benar banget. Terus saya penasaran juga nih sama Mbak Syifa. Kebetulan ada yang nanya tadi nih. Kan ada Instagramnya Mbak Syifa tuh yang udah cuman berapa bulan ya naik berapa ribu gitu. Nah, ada yang nanya atau konten apa sih yang bisa bikin naikin followers atau naikin engagement-nya atau ininya di Instagram? Iya. Jadi sebenarnya Mbak Kisti, setiap akun itu kan punya keunikan yang berbeda gitu ya. Bisa jadi akun yang A dengan akun yang lain itu punya jenis konten yang beda. Jadi saran saya kalau teman-teman pengen tahu apa sih yang bikin naik followers, teman-teman tuh riset. Kalau kita belajar tahu di Instagram, kalau kita scrolling kan ada yang single post, ada yang apa tuh namanya microblog, ada yang reels gitu. Nah, qadarullah di akun saya tersebut yang bikin akhirnya saya melejit naik itu adalah reels. Saat itu reels kayak gitu. Nah, itu jangkauannya tinggi banget, sampai ratus ribuan ya, kemudian menaikkan followers sekali kayak gitu. Nah, untuk yang akun saya yang sekarang lagi saya bangun lagi, ini justru lebih tinggi di microblog seperti itu. Jadi ternyata memang beda-beda gitu kesukaannya audiens ya, apalagi ketika kita apa namanya punya target market yang berbeda gitu ya, akan menghasilkan konten yang mana sih yang apa namanya yang viral itu buat akun kita tuh berbeda gitu dengan akun yang satu dengan yang lainnya seperti itu kayak gitu. Jadi kalau menurut saya kalau teman-teman pengen tahu apa sih, cobain aja gitu. Hari ini kita coba posting single post gitu ya. Gimana nih responnya, kita lihat. Nanti kalau ternyata oh bagus nih gitu, coba lagi microblog. Gimana microblog? Kemudian kita lihat lagi di reels. Nah, nanti di sini dilihat jangkauannya gimana nih di antara ketiga model postingan ini, mana yang paling meningkat sekali engagement-nya kayak gitu. Nah, baru deh kita bisa mengulang. Akan kita lebih seringin, misalkan oh reels nih lebih bagus engagement-nya, berarti kita seringin posting reels. Tapi tetap menggunakan postingan single dan microblog-nya gitu, biar ada variasi gitu ya. Jadi nggak bosen. Siap. Seperti itu, Nah, Mbak. itu udah ada yang kejawab ya teman-teman. Ada yang nanya juga tadi di ini. Saya juga penasaran sebenarnya. Aku ini bisa ya gitu. Cuman berapa bulan enggak nyampe sebulan ya kemarin ya, Mbak. Iya, ada juga tuh akun publik yang saya bangun tuh, Mbak. Kayak gitu Oke. juga. Alhamdulillah sekarang udah hampir 20.000 followers, itu naiknya juga lumayan. Ya itulah, tapi riset terus seperti itu. Iya, siap. Oke, nah seperti itu teman-teman ya, cerita dari Mbak Syifa dan Mbak Popi yang menghasilkan cuan hanya lewat handphone saja. Ini reels
real handphone ya, Mbak Syifa ya? Iya, main di handphone aja. Karena Iya. kalau Instagram lewat laptop malah kurang enak Kurang gitu greget. dilihatnya kalau buat saya. Jadinya saya pakai handphone. Iya, siap. Nah, jadi Mbak Syifa jangan kemana-mana ya, kita mau buka sesi tanya jawab. Siapa tahu ada Siap. yang mau bertanya, silakan teman-teman yang ingin bertanya ke Mbak Syifa atau Mbak Poppy, silakan raise hand, nanti saya langsung buka mic-nya ya, silakan. Silakan yang mau raise hand, ingin tanya-tanya soal desain atau apa gitu. Coba saya lihat di chat dulu ya. Ini ada yang nanya nih, Mbak, IG yang mudah untuk jualan sebaiknya pakai yang apa? Siapa yang mau jawab, Mbak Syifa? Silakan, Mbak Syifa. IG yang mudah buat untuk jualan. Iya. IG-nya jualan dan kemudian disetting akun profesional. Dengan begitu teman-teman bisa tahu bagaimana perkembangan akunnya. Kalau pakai IG, walaupun misalkan teman-teman menggunakan Instagram yang personal, artinya dengan nama teman-teman untuk branding, tetap diatur pengaturan yang profesional. Itu untuk apa? Untuk bisa melihat bagaimana engagement. Halo, Mbak Syifa. Halo, Mbak Syifa. Jaringannya Mbak Syifa putus ya? Halo, Mbak Syifa. Oke, sambil kita tunggu Mbak Syifa, malah baik cara menaikkan follower gimana Mbak? Natural. Dan tadi kata Mbak Syifa itu kita harus tahu dulu nih apa namanya followers kita atau audiens kita itu sukanya apa. Kita harus mencoba, kita harus memulai konsisten posting setiap hari. Entah itu single post atau microblog, carousel, reels. Nah, itu bisa teman-teman bisa posting setiap hari ya, biar kita tahu, oh ternyata follower saya ini sukanya ini. Jadi dari followers yang mereka suka, mereka akan bagikan ke orang lain mungkin, atau mereka akan naik di beranda mereka setiap hari gitu. Jadi nggak sekali mereka follow teman-teman, itu nggak akan ada yang unfollow ya. Jadi teman-teman pastikan dulu ini akun saya emang bagusnya kayak gimana nih. Gitu. Ya ini maksud dengan microblog itu apa ya Mbak? Mohon maaf saya newbie dalam Instagram, hanya paham postingan reels dan story. Nah kalau microblog ini Mbak Syifa belum hadir ya. Mbak Syifa mana Mbak Syifa? Mbak Syifa mungkin jaringannya kurang stabil ya. Oke, kalau untuk microblog itu teman-teman bisa lihat postingan yang saya share ini ya. Nah, jadi di sini kita lihat dulu. Nah, microblog itu tampilannya dia nyambung, slide-nya nyambung ya. Slide-nya dia nyambung, jadi kayak gini ceritanya. iTemplate ID. Coba. Nah, jadi dia itu seperti ini teman-teman. Microblog itu seperti ini. Nah, jadi slide-nya itu dalam satu postingan itu nyambung. Nah, seperti ini. Oke, ini namanya microblog. Oke ya. Udah dijawab ya pertanyaannya. Kemudian selanjutnya, Mbak Syifa gimana biar cepat mendesain konten di IG-nya? Nah, Mbak Syifa lagi bermasalah jaringannya ya teman-teman. Coba saya cek lagi Mbak Syifanya. Mbak Syifa belum hadir ya? Oke.
bagaimana cepat mungkin Mbak Popi bisa ada masukan Mbak Popi bagaimana sih caranya mendesain untuk Instagram gitu. Mungkin ada tips dari Mbak Popi, silahkan. Tipsnya sih mungkin karena bentar. Sorry. Bisa dari ini ya, kalau kita udah jadi member di sini kan banyak template-template tuh, tinggal masukin sebenarnya template-template yang udah jadi itu benar-benar ngebantu kalau saat kita lagi bad mood, lagi capek, karena pasti orang desain itu kan ada mentoknya juga ya. Itu cepet banget. Jadi dengan pakai template-template yang sudah jadi, itu bisa ada di produk-produk di sini ya, di template. Terus bisa atau gunakan juga template-template yang udah jadi itu yang di video-video yang ada di aplikasi foto atau video juga itu banyak ya. Itu tinggal masukin. Gitu sih kalau aku biasanya. Kecuali kalau misalnya aku punya waktu lebih gitu, yang aku pengen ngedesainnya lebih gimana, mungkin kalau buat orang lama gitu ya, tapi ya itu lagi-lagi kalau kita sering latihan nggak perlu waktu lama sih. Jadi intinya di situ ya jam terbangnya. Iya, benar banget. Jadi ada jurus gitunya ya gitu ya Mbak Popi ya. Sering-sering latihan, jadi jangan kapok gitu, jangan cuma sampai berhenti di situ gitu. Oke, siap. Next. Tipsnya nih apalagi buat ini nih ya, buat emak-emak nih tipsnya. Tidur, ngeliatin anak tidur itu udah jadi booster loh. Oh iya ya, aku harus ngasih cuan lagi nih buat anakku gitu. Itu aja sih. Oke. Kemudian ada yang bertanya nih. Mbak, saya kemarin IG kepencet dihubungkan ke Facebook, jadi setiap posting FB jadi otomatis ada di IG. Nah, kalau seperti itu sebenarnya mudah banget ya caranya. Coba saya ini ya praktekkan ya. Nah, misal saya pengen posting dari Facebook ya. Dari Facebook, misalnya saya posting foto. Nah, misal contoh saya masukkan foto ini. Nah, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat pada saat ingin diposting kan kadang tuh ya kalau misalnya kita sambungkan, di sini ada tulisan Instagram nih. Kebetulan saya nggak nyambungin, tapi teman-teman pasti pada saat ingin posting itu di sini pasti ada tulisan Instagram. Nah, kalau misalnya muncul tulisan Instagram di sini, teman-teman tinggal tap aja bagian segitiga kecil yang ada di sebelahnya. Nah, pilih itu kemudian nonaktifkan. Nah, simpel banget, gitu aja caranya. Gitu ya. Oke, next. Di sini coba saya cek lagi ya. Mbak Syifa sudah hadir belum? Oh, Mbak Syifa. Halo Mbak Syifa. Oke, Mbak Syifa sudah hadir ya. Bentar, saya jadiin co-host dulu. Wah, Mbak Syifa dari mana nih? Ternyata Mbak Kisti saking asiknya kita ngobrol, kuotanya habis, nggak ketahuan. Ampun deh. Ya Allah, udah tak isi lagi. Oke, siap. Jadi tadi ada yang nanya nih Mbak Syifa ya. Iya, Mbak. Cara risetnya itu kayak gimana, Mbak? Kalau dikasih tahu ribet pasti. Nggak semua orang mau. Jadi banyak yang kepo ya, Mbak. Gimana caranya? Tapi pas dikasih tahu, serius gitu. Jadi saya mantengin Google. Bisa ada beberapa cara. Jadi yang pertama saya bisa mantengin Google, cari kata kunci gitu. Lihat yang pencarian teratasnya. Yang pertama pakai Google biasa, yang kedua pakai Google Trends. Saya pakai Google Trends, coba lihat kata kuncinya yang berhubungan. Kemudian ada juga dari Instagram itu sendiri. Jadi di Instagram diketikin hashtag-hashtag yang muncul itu apa aja, saya catetin. Saya catetin itu dan saya kategoriin, Mbak. Jadi ini adalah ini hashtag yang cuman 500.000 ke bawah gitu. Ini hashtag yang 500.000 sampai 1 juta. Ini hashtag yang isinya 1 juta ke atas. Nah, itu dibedain. Nah, nanti tuh
diaduk-aduk gitu. Jadi dalam satu postingan itu nanti mencakup semua hashtag yang yang low, yang sedang sampai yang paling atas ya gitu. Karena kalau kita main di hashtag yang semuanya populer itu bisa tenggelam punya kita. Karena kan pada menit yang sama, detik yang sama ada sekian juta orang mungkin posting dengan seperti itu gitu. Makanya di situ benar-benar harus digodok-godok banget. Oke, siap. Di sini ada pertanyaan lagi mungkin. Oh, ada yang raise hand. Silahkan yang raise hand, teman-teman Mbak Tinik. Silahkan Mbak Tinik diaktifkan mic-nya. Terima kasih Mbak Vivi. Halo, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Silahkan Mbak Tinik mau tanya apa? Mbak tanya, kalau masang reel itu sebaiknya satu hari berapa kali ya Mbak? Monggo Mbak Syifa. IG Reels Iya, sebaiknya Oh, satu hari itu berapa kali Mbak? Terus sebenarnya oh iya ya, lanjutkan. yang sorotan itu fungsinya apa Mbak? Saya belum tahu sorotan. Ngisi di sorotan itu. Saya jarang ngisi. Sama Ya. Mbak, tapi udah aktif di Instagram. ya sudah Mbak sering bikin story nggak? sering. Nah, Mbak tahu kan kalau story itu cuma 24 jam doang, Iya. habis itu hilang. Nah, sorotan itu fungsinya adalah mengumpulkan story-story kita yang penting gitu, dimasukin ke dalam sorotan. Jadi nanti orang lain yang baru besok nih ngelihat akun kita gitu, tapi karena Mbak sudah save story tersebut di sorotan, dia akan tetap bisa melihat story yang kemarin-kemarinnya, bahkan story setahun yang lalu seperti itu. Gitu. Nah, terus yang Itu otomatis apa harus kita yang save, Mbak? harus kita yang save, kita yang pilih. Nanti Mbak bisa juga mengkategorikan. Misalkan Mbak jualannya apa nih? Saya suplemen kesehatan sama skincare, Mbak. Nah, suplemen kesehatan itu kan pasti ada macam-macam ya. Misalkan obat untuk skincare-nya misalnya ada yang lipstick, ada yang bedak atau facial wash dan segala macam. Nah, itu di highlight itu, di sorotan itu kita bisa memfolderkan gitu, mengkategorikan, oh yang ini story-nya semua tentang skincare. Yang misalnya tentang facial wash-nya misalkan seperti itu. Atau yang ini highlight-nya isinya tentang apa tadi? Obat herbalnya gitu, suplemen kesehatannya seperti itu. Jadi orang memudahkan orang lain, calon customer kita untuk melihat produk kita gitu. Jadi udah ada kategori-kategorinya seperti itu. Nanti itu bisa setting sendiri kayak gitu. Nah, untuk Reels tadi ya, sebenarnya satu hari sekali saja cukup, asalkan Mbak konsisten gitu. Kadang kita nih bertanya nih, gimana sih berapa kali sih sehari gitu? Kita bikin tiga reels nih, misalnya kita posting 3 kemudian seminggu kemudian. Nah, itu kita jadi gimana ya? Instagram jadi ini gimana sih akunnya? Hari ini posting, besok enggak lama. Nah, seperti itu. Jadi yang penting kalau saya yang penting satu postingan, entah itu reels, single post atau microblog, tapi teman-teman bisa konsisten setiap hari kayak gitu. Gimana Mbak Tinik? Single post itu apa, Mbak? Gimana? Single post itu yang gimana? Single post itu yang cuma satu gambar aja, Mbak. Satu gambar. Kalau Iya, yang satu gambar. Kalau yang feed itu harus tiap hari nge-share di feed apa enggak, Mbak? Saya sering-sering di reels aja sama story. Nggak apa-apa, di feed juga boleh. Jadi terserah Mbak mau misalkan reels, tiap hari reels gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi konsisten gitu. Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama Mbak Tinik. Siap, saya izin untuk besokkan Mbak Tiniknya dan lower hand.
Nah, di sini ada pertanyaan lagi mungkin di kolom chat. Mbak, saya mau tanya, kenapa kalau saya posting reel udah ngetik banyak, nggak keluar tulisannya, mohon penjelasannya. Gimana tuh, Mbak? Posting. Ini ngetiknya di mananya, untuk captionnya atau untuk di Iya. videonya? Nah, itu Mbak Evi gimana Mbak Evi? Apa di captionnya, apa yang di tampilan videonya, Mbak? Oh, captionnya katanya. Tapi udah ke posting ada nggak di captionnya? Biasanya kalau reels itu kan karena ini mungkin ya, cuman videonya aja. Sebenarnya sih Kalau reels saya pribadi, itu, kalau saya pribadi sih kalau saya lihat ya, itu kalau caption di reels cuman ganggu video aja sih kalau saya. betul Kalau betul, nah, benar-benar, kalau saya reels itu cuman ya main di hashtag aja gitu, perbanyak yes, hashtagnya aja. benar-benar. Nah, kalau captionnya nggak usah banyak. Iya, iya benar-benar. Benar kata Mbak Kristi. Jadi kalau reels, Mbak mendingan banyakin keterangan itu di videonya gitu. Jadi kalau captionnya nggak usah terlalu banyak karena orang kalau ngeklik caption di reels itu akan menutup videonya, jadi akan terganggu. Nah jadi mendingan kalau kayak gitu Mbak kasih keterangannya di videonya, video reelsnya gitu. Oke. Atau ikut kelasnya aja Mbak. Wah, Nanti apa akan tuh Mbak? diajarin Kelas apa tuh? gimana caranya sama mentornya. Nah, sebenarnya sih, Iya, nggak sebenarnya usah. sih Mbak Syifa malam ini kita lagi ada ini nih, ada informasi penting juga buat teman-teman Oh ya, ya. karena Hmm. karena nanti teman-teman akan diajarin bagaimana cara mulai dari nol, bagaimana caranya teman-teman berinstagram, bagaimana nanti caranya teman-teman beriklan dan lain-lain. Nah, jadi mungkin masih ada pertanyaan lagi. Saya mau bahas dulu pertanyaan nih. Saya nggak mau bahas yang lain-lain dulu nih. Kok nggak ada suaranya? Jadi nggak perlu ngetik captionnya, katanya Mbak. Sebenarnya sih bukan nggak perlu ya, tapi ya kalau versi saya mungkin atau versinya Mbak Syifa ya itu nggak penting. Yang penting itu videonya. Videonya jelasin apa sih sebenarnya? Gitu. Kalau jadi gini, kalau mau pakai caption, kasih aja caption apa namanya, Ya singkat. ajakan interaksi kayak gitu. Dibandingkan menjelaskan kembali videonya, karena apa ya, kalau teman-teman cek reels yang terlalu banyak captionnya itu kan nutupin video gitu ya. Orang belum tentu juga baca caption. Benar. Jaringannya Mbak Syifa ini ya. Kalau di Instagram itu ya orang lihat kalau mau pakai caption kasih aja misalnya tentang apa ya, misalnya tips Oke. lagi ya. Halo, Halo, Pak. Jaringannya Mbak Syifa ngadat ya? bisa ya? Udah lancar. Udah lancar. Udah ya. Iya, jadi lebih ke interaksinya aja. Misalkan saat itu misalkan kita jual gamis, terus tipsnya adalah tips apa namanya, bagaimana merawat gamis yang baik Nah ini gitu. Nah, di situ kita kasihlah caption interaksinya. Saya yang kelempar apa Mbak Kristi yang kelempar nih? halo Mbak Syifa. Ya, halo. Nih, saya yang kelempar Halo. apa Mbak Kristi yang ini nih? Lempar. Ya, halo. Jaringannya. Oh, bisa gitu ya. Iya. Halo Mbak. Ya, halo.
Gimana Masuk, Mbak. Mbak Syifa katanya hilang-hilang. Yang penting nggak hilang selamanya ya. Oke, mungkin jaringannya Mbak Syifa ya teman-teman. Nah, tadi bisa saya simpulin bahwa untuk caption di video Reels itu, ya kita bisa tambahin aja call to action atau ajakan bertindak. Misalnya, follow akun saya, atau like video ini, atau mungkin teman-teman bisa tambahin aja riset hashtag yang teman-teman gunakan, gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada yang nanya, saya pengen dong ikut kelas dari nol. Saya juga minat ikut kelas dari nol. Berapa sih biayanya kalau mau ikut kelas dari nol? Nah, saya mau bagi tipis-tipis nih ke teman-teman. Saya mau share screen dulu ya ke teman-teman. Untuk kelas yang akan kita kasih lihat ke teman-teman ini nih. Banjir transferan gara-gara Instagram. Emang mau? Pasti banyak yang mau ya. Nah, di sini kami buka kelas yang namanya Instagram Management Mastery. Nah, jadi ini sudah kita susun. Ini kursus online belajar mengelola Instagram agar lebih profesional. Jadi di sini nanti teman-teman akan mengoptimasi dari 3 sisi gitu. Dari sisi kontennya, dari sisi desainnya, dan dari sisi iklannya. Nah, setelah belajar dari IMM ini atau Instagram Management Master ini, teman-teman akan belajar tentang desain makeover, lancar bikin video reels, ngerti baca data Instagram, buka bisnis jasa peluang kelola Instagram, gampang promosi bisnis. Nah, ini nanti teman-teman bisa dapatkan kalau misalnya teman-teman udah gabung di kelas IMM ini. Nah, untuk harganya berapa sih Mbak Kivi? Nah, sebelum saya ke harganya, saya pengen kasih tahu dulu nih teman-teman. Dari story teman-teman yang sudah ikut di kelas-kelas IMM ini. Ini sudah teman-teman, bisa teman-teman lihat aja ya di layar handphonenya masing-masing. Nah, kalau untuk investasinya, di sini investasinya cukup murah ya dengan materi yang sudah kita jabarkan di atas. Materinya ada sekitar 9 materi dan ada materi-materi tambahan lainnya pastinya. Nah, untuk harganya sekitar 299.000. Nah, kalau misalnya teman-teman join malam ini, itu teman-teman bisa dapat diskon sampai 299.000. Kalau lewat dari masa promo, nanti harganya akan berubah menjadi 599.000. Jadi teman-teman, kalau pengen daftar sekarang. Ya, jadi ini ada bonus template feed Instagram yang nanti teman-teman bisa gunakan kalau misalnya teman-teman bentuk di ide kontennya. Teman-teman bisa gunakan 100 template feed Instagram ini, ada juga 100 template story Instagram, dan ada juga materi copywriting. Wah, ini lengkap banget sih kalau saya udah dapat template feed Instagram, ada juga untuk story, kemudian ada juga materi tentang copywritingnya, gimana cara nulis caption dan lain-lain. Nah, kemudian bonus selanjutnya, Zoominar eksklusif. Di sini kita ada pemateri dari Jepang. Jadi ada rekamannya ya. Nah, kemudian ada konten kalender. Bonus aset desainnya di sini gratis khusus untuk member. Kemudian ada bonus ke-6, Zoominar eksklusif. Di sini ada rekamannya dari Zoom-nya Mas Hermas Puspito. Jadi bagaimana copywriting itu bikin mudah closing. Nah, itu ada juga rekamannya, kemudian ada grup optimasi Instagramnya. Jadi di sini kita juga ada grup optimasi, nanti teman-teman bisa ikut untuk membangun Instagramnya teman-teman. Atau teman-teman pengen bikin Instagramnya itu teroptimasi secara organik. Nah, selain organik, teman-teman juga nanti akan mendapatkan materi tentang bagaimana caranya mengoptimasi secara berbayar. Nah, ada materinya karena nggak sembarang ya kita berbayar di Instagram, takutnya nanti boncos gitu ya. Nah, ada materinya di kelas IMM juga. Nah, selanjutnya ada bonus ke-8 yaitu 15 video mentoring tips dan trik desain gambar dan video. Jadi teman-teman bakalan dapat double ekstra di sini di kelas IMM ini. Dan terakhir, wah ini bukan terakhir ya, bonus ke-9 ada proyek 100 miliar yang nanti teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman sudah join jadi member iTemplate ID di Instagram Management Mastery ini. Nah, kemudian bonus ke-10, bonus terakhir ada akses premium group support-nya. Jadi teman-teman nggak ditinggalin gitu aja. Kalau sudah teman-teman akan disupport langsung sama pematerinya, ada Mbak Vika dan ada Mbak
Mbak Tias ya, Mbak Tias sama Mbak Syifa di sana. Nah, jadi di sini teman-teman juga bisa melipat gandakan calon pembeli dengan WhatsApp ya. Jadi teman-teman juga dapat bonus ini, bonus kelas melipat gandakan calon pembeli dengan WhatsApp. Kemudian ada bonus spesial juga, account cara mudah melipat gandakan. Nah, ini tadi ya. Nah, teman-teman mau join sekarang atau ditunda dulu? Karena kalau ditunda semakin banyak pesaingnya teman-teman. Kalau teman-teman mulai dari sekarang, itu insya Allah nanti teman-teman akan seperti Mbak Syifa dan Mbak Popi nanti. Gitu ya. Apalagi kalau teman-teman sudah punya misalnya kolam yang banyak, atau mungkin teman-teman pengen buka kelas baru, nah silakan aja. Nah, jadi teman-teman di sini bisa mengikuti 3 langkah mudah ya untuk ikut di kelas IMM ini. Yang pertama, teman-teman hubungi dari link yang teman-teman dapat dari peserta yang udah teman-teman ya. Misalnya teman-teman saya pengen nih join di IMM. Nah, saya bingung mau daftar di mana. Nah, teman-teman bisa hubungi orang yang kasih link Zoom pada malam hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman nggak ada temennya atau nggak ada yang ngajakin masuk ke Zoom, lihatnya cuma di grup, silahkan langsung hubungin aja nomor yang Basti ini ya, Basti tulis di kolom chat. Nah, ini. Oke, nah saya dapat pesan langsung nih, katanya Mbak Kisti bukan 299 tapi 199. Wah, diturunin lagi. Oke ya. Jadi ada kode kupon khususnya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik link yang dibagikan aja. Ya, nanti akan ada bonus dari kelas IMM ini. Teman-teman akan belajar bagaimana mengelola Instagramnya dari nol. Kemudian bagaimana nanti teman-teman berbayar di Instagram. Bagaimana caranya nih? Saya pengen iklan berbayar di Instagram, tapi saya takut boncos gitu. Nah, di sana ada materinya. Oke ya teman-teman. Nah, silakan yang mau minta link check out atau link penjualan sama orang yang ngajakin teman-teman ikut di Zoom ini. Oke? Wah, gimana Mbak Syifa? Ya, silakan. Mau koreksi, tadi Mbak Kis bilangnya 299.000 ya. Benar. Kan cuma 199, Mbak. Iya. Iya. Saya lihat tadi di landing page-nya, jadi kebaca di landing page-nya nggak ingat, oh ternyata masih ada potongan lagi. Ternyata ada lebih murah lagi. Iya benar. Jadi itu investasi ilmu loh sebenarnya, dan enaknya lagi di kelas itu kita bisa konsultasi langsung sama Mbak Vika yang juga membuka jasa kelola juga, jadi lebih enak gitu. Mentornya juga emang bukan yang sekedar teori tapi memang juga menjalani ya, gitu. Jadi bukan hanya ini harus ini tapi nggak ada buktinya gitu. Nah, padahal Mbak Vika mentornya di MM ini, wah kalau soal kelola Instagram wah kayak Mbak Syifa juga dia. Jago deh, jagonya dia. Iya. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen silakan hubungi yang kasih link Zoom pada malam hari ini ya. Oke, sebenarnya sih hari ini saya ada acara Mbak Syifa. Yo. Tapi ya, insya Allah semoga ya teman-teman yang gabung nanti di kelas IMM, silahkan hubungi orang yang ngajakin ke Zoom, biar teman-teman bisa dapat materi yang lebih dari sekedar materi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk Mbak Syifa dan Mbak Popi. Mbak Popi, sama-sama Mbak. Masih ada nggak Mbak Popi? Iya Mbak. Iya. Oke, terima kasih banyak Mbak Popi atas waktunya, Masya Allah. Sama-sama. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Semoga apa yang Mbak Popi sharingkan ke teman-teman bisa menjadi panutan juga, bisa jadi ujung tombak juga bagi mereka, bagaimana cara memulai dari awal tanpa harus mikir, wah saya udah capek gitu. Oke, terima kasih banyak juga Mbak Syifa atas waktunya. Sama. Iya, siap. Oke, saya
Tisya Malina Resmana Putri, pamit undur diri teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman hubungi orang yang bagikan link Zoom pada malam hari ini jika ingin ikut kelas IMM yang belajar Instagram mulai dari awal. Silakan hubungi kalau misalnya lagi kepo-kepo nih, teman-teman bisa tanya-tanya di grup diskusinya masing-masing ya. Oke, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Welcome.